Oke, selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan pada Nissan XCD32. Nah, jadi sebelum kita mempertimbangkan untuk ambil XCD32, tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa kelemahannya. Nah, ini kelemahannya itu meskipun mungkin banyak orang yang bilang, oh ini nggak bakal rusak, ini nggak bakal rusak kok, yang penting perawatan. Nah, tapi ini kalau saya lihat sih nyaris nggak mungkin ya, karena saya lihat ini adalah kesalahan pabrik gitu. Nah, jadi memang kelemahan-kelemahan ini dapat dikatakan dari pabrikan itu sudah bisa rusak. Karena apa? Karena beberapa kasus yang telah saya lihat itu ya, banyak beberapa user T32 ada yang kilometer baru 10.000, 20.000. Nah, itu sudah ada yang kena evaporatornya gitu. Nah, jadi kelemahan yang saya jelaskan yang pertama adalah mengenai AC ya. AC itu terutama evaporator. Evaporatornya X32 itu sering mengalami bocor ya. Mungkin ada beberapa orang atau beberapa user yang tidak mengalami, atau ya beruntung gitu ya. Beruntung evaporatornya tidak menjadi masalah gitu. Nah, tapi kebanyakan user, kita bicara ini sekarang rata-rata ya, bukan 1-2 orang, tapi rata-rata mengalami permasalahan AC gitu, terutama pada evaporator. Kita lihat sekarang ini adalah AC pada XCD32 ya, ini tampilan luar aja. Tapi bagi banyak user T32 itu kebanyakan dashboard ini sudah telah dilepas gitu. Telah dilepas karena apa? Karena untuk mengganti evaporator. Nah, jadi untuk mengganti evaporator Nissan XCD32 ini beda ya, sama kayak misalnya Terios gitu. Kalau Terios kita evapnya itu bisa kita bongkar langsung dari laci gitu. Kalau pada T32 ini tentunya nggak semudah itu ya, kita bongkar semua dashboardnya baru bisa kita selesaikan permasalahan evaporator bocor ini. Nah, bisa kita lihat juga ya, kalau di sini itu letaknya filter ini. Nah, di sini itu filter AC. Nah, filter AC itu yang di dekat baut tersebut itu ada tempat filternya. Itu filter AC ini harus sering-sering diganti ya. Mungkin walaupun kita sering ganti filter AC, itu tidak jamin kalau evaporatornya kita bisa awet gitu ya. Karena beberapa kasus walaupun sudah rutin ganti filter AC, tapi evaporator itu masih aja beberapa kasus bocor gitu. Nah, ini mungkin kalau saya lihat ini mungkin bisa dikarenakan dari X-Rail ini mungkin masih ngikuti ini ya, sistemnya 4 musim seperti yang di Jepang sana, sehingga tentunya itu kalau dibawa ke negara dengan iklim yang panas seperti di Indonesia ini, atau bukan panas sih sebenarnya, lebih ke iklim ini ya, iklim tropis. Nah, itu mungkin perlu penyesuaian, sehingga mungkin memang dari sisi evaporatornya itu mengalami masalah gitu. Ya, lalu kalau kita mau mau mengetahui dari mana sih evaporator X-Rail ini rusak. Nah, itu tentunya sangat mudah ya. Pertama kita lihat itu dari suara. Suaranya itu biasanya ada suara desis, kayak desisnya udara gitu, kayak gitu. Nah, itu kalau sudah mulai ada desis gitu, dan desisnya itu bukan hanya pada saat pertama kali dinyalakan ya, tapi desisnya itu intermittent atau nyala terus gitu, bunyi terus sampai AC-nya dimatikan. Nah, begitu AC dimatikan, desisnya hilang. Nah, itu sudah mulai ada tanda kebocoran freon gitu ya. Kebocoran freon itu entah bisa juga dari selang-selang juga bisa, terus bisa juga dari kompresor. Tapi yang kebanyakan sih dari dari evaporator ya. Kalau misal pun selang bocor, efek yang dihasilkan atau efek kebocoran yang dihasilkan tuh nggak terlalu signifikan gitu. Itu masih nggak sampai segitunya. Nah, tapi kalau sudah desis, sudah AC-nya itu kayak misalnya kita pakai agak lama gitu, anggap aja sekitar 30 menit, tiba-tiba anginnya kecil, tiba-tiba dia punya suhu itu berkurang gitu. Nah, itu udah tanda-tandanya kita harus ganti evaporator. Langkah kedua untuk mengetahui kalau AC pada XCD32 ini ada masalahnya dari sini ya, dari pipa ini. Kalau dipegang masih dingin, biasanya sih freonnya masih oke ya, masih gak ada masalah gitu. Tapi itu gak bisa patokan ya, karena dulu saat mobil saya itu saat bermasalah pada AC-nya, ininya anehnya tetap dingin. Mungkin masih ada beberapa freon gitu ya, atau gimana, saya nggak terlalu paham juga untuk penjelasan di sini. Tapi yang pasti sih banyak orang bilang kalau di sini sudah nggak dingin, terus yang pasti itu ada permasalahan pada AC ya. Nah, tapi kalau yang saya alami malah berbeda gitu. Pokoknya itu yang utama itu adalah dari suara desis. Jadi kalau sudah ada desis itu sudah pasti ada permasalahan pada AC. Kalau di sini itu ini jadi patokan kedua aja. Lalu dari bawah ini ya, saya ngolong. Nah, ini kita lihat nih ada air pembuangan ya. Ini air pembuangan AC. Sebentar saya zoom. Nah, ini lubangnya. Nah, ini kalau keluarnya air biasa ya. Nah, ini air biasa dan tidak ada kuning-kuning gitu, atau agak ke hijau-hijau kekuningan gitu lah. Nah, itu berarti evaporatornya itu seharusnya gak ada masalah gitu. Tapi entah kalau misal bocornya dikit kan gak ketahuan ya.
Tapi sih kebanyakan kalau misal memang evap bocor dia pasti keluar kuning-kuning di sini gini. Nah kalau ini kan tidak ada, karena punya saya sudah pernah ganti evaporator. Nanti mungkin akan saya tunjukkan pada video saya. Nah ini ya, ini nggak ada. Nah ini bersih. Akan saya cium baunya ya. Nah baunya ini juga bau biasa gitu ya, baunya bau kabin saya gitu, karena filter AC-nya itu juga udah menyaring bau-bau yang ada dalam. Dan gak ada bau seperti freon gitu. Bau freon tuh agak asem gitu ya baunya ya. Nah kalau seumpama di sini gak ada bau-bau aneh, gak ada warna yang aneh, nah ini gak ada masalah gitu. Nah tapi penyakit pada T32 ini, walaupun pada saat kita beli, anggap aja saat kita beli itu sehat-sehat aja ya T32 kita, tapi kita nggak bisa tenang 100%, karena ini cepat lambat pasti akan kena gitu. Kalau mungkin beruntung bisa sih gak apa-apa evaporator, tapi ya gimana ya, kita bicara kebanyakan gitu. Nah jadi untuk user T32 itu bisa antisipasi sebelum membeli ya. Jadi ini saya di sini berbicara secara fair aja gitu. Lalu saya akan membahas tentang damage cost ya, atau biaya yang akan dikeluarkan jika AC bermasalah. Nah kalau seumpama evaporator aja yang kena itu seharusnya kita jangan terlalu khawatir ya, karena biayanya tidak terlalu tinggi. Nah yang pertama, kalau evaporator kena untuk barangnya evaporator, anggap kita ganti evaporator pakai aja Valio itu 1,2 juta ya, itu pasarannya segitu, 900 sampai 1,2. Terus jasa itu ya sekitar 1 juta sampai 1,5 gitu, kasarannya kita hitung seperti itu. Nah jadi kurang lebih 3 juta ya. Nah tapi kalau mau lebih tenang lagi, karena kita sudah bongkar dashboard, dan bongkar dashboard itu butuh 1 harian ya. Jadi kalau kita kebut-kebut di tukang AC-nya atau kebut-kebut di bengkel gitu untuk bisa selesai dengan cepat, nah itu tentunya tidak bisa gitu ya. Jangan, nanti malah agak karu-karuan takutnya, karena dashboard T32 ini bukannya bisa dikatakan mudah gitu loh untuk dibongkar gitu ya. Jadi sekalian aja expansion valve diganti, evaporator diganti gitu. Nah itu lebih tenang daripada kita harus bongkar ulang dashboard, nanti biaya malah lebih tinggi, karena kan biaya jasanya aja udah lumayan. Kalau bengkel AC mungkin sih nggak masalah ya, karena dia bongkar dia kan dapat cuan juga. Nah terus habis itu dia punya ini termistor. Nah itu termistor juga bisa, kalau termistornya sudah lemah dia bisa nge-freeze juga AC nya gitu. Jadi mungkin langkah pertama sebelum ganti evap, termistornya bisa dicek ya. Jadi kalau termistornya memang sudah kurang bagus gitu, nah itu bisa diganti. Kalau saat diganti memang sudah tidak ada masalah, berarti harusnya sih sudah oke. Tapi kalau masih ada masalah, nah itu sudah bisa dipastikan kalau dari evap ya. Nah terus nanti termistor biayanya berapa? Termistor tuh biayanya nggak terlalu mahal ya, sekitar ya kalau yang KW-KW 300 bisa, tapi ori-ori ya sekitar 700-800 gitu ya. Nah yang bahaya itu kalau kita melakukan pembiaran ya, jadi evap sudah bocor, kita bodoh amat, kita merasa kalau refinement engineering dari Nissan ini sudah perfect 100%. Nah itu nggak bisa juga, dikarenakan nanti kalau kita abai dan terlalu percaya, nanti efeknya itu evap itu bocor. Nah bocor itu kan keluar freon, keluar oli kompresor juga, lama-lama anggap aja habis. Nah kalau habis nanti kompresornya, nanti rusak, karena kan tidak ada pelumasannya ya, kompresor rusak, nah itu sudah habis sudah. Kalau kompresor rusak 5 juta bisa biayanya, 5-7 gitu ya, itu pakai Valio atau Denso. Tapi kalau mau ori itu, apalagi di bengkel ini ya, bengkel resmi itu tentunya biayanya juga tinggi gitu ya, bisa sampai 9 juta 10 juta, mungkinnya sekitar segitu ya kisarannya ya. Nah jadi lebih baik sih kalau saya lihat, kalau evap bocor gak usah kayak apa ya bahasanya, gak usah kita menolak kenyataan, terima aja kalau oh ya ini evapnya rusak, oke, dan karena evapnya rusak ini saya ganti aja. Nah itu lebih wise choice daripada kita melakukan pembiaran sehingga nanti malah kena kompresor dan biayanya lebih tinggi gitu ya. Nah mungkin ini untuk kelemahan pertama dari XCT32 ya. Nah akan saya lanjut untuk pembahasan ini, kelemahan kedua yang saya paling fokuskan itu adalah pada kaki-kaki ya. Nah kaki-kaki T32 ini bisa dikatakan kurang kuat juga. Tapi kalau mungkin kita bandingkan dengan mobil-mobil lain seperti kayak kompetitornya kayak CR-V gitu, nah itu sebenarnya kurang lebih aja sih permasalahannya. Ya sama-sama, ya mungkin permasalahan FWD zaman sekarang ya, atau penggerak roda depan front wheel drive, memang masalahnya itu lebih mengalami di sana. Nah jadi kalau misalnya kaki rusak, apa aja yang bakal biasa rusak? Nah pertama ya shock breaker nih kita cek gitu. Nah ini kalau misalnya ada bocor gitu, nah itu berarti ada masalah. Nah kebetulan punya saya ini sudah saya ganti ya, walaupun ganti pakai merek murah, saya ganti pakai punyanya Trivindo itu depan satu set itu sekitar 800.000. Nah itu murah banget.
dan aman. Terus kita lihat yang kedua ini Super Shock ya. Super Shock ini juga lumayan rawan rusak pada D32 dan harganya lumayan ya, sekitar 600.000 per biji untuk ori gitu, bahkan lebih ya, sekitar 700-800 gitu per biji loh ya. Kiri kanan berarti ada sekitar, ya mahal juga ya, 1,6 berarti yang kurang lebih ya, atau 1,4 gitu kisaran. Kalau pakai yang nggak ori paling sekitar 500-400 itu untuk yang bagus. Kalau yang jelek, bukan jelek sorry, yang kurang lah, yang kurang itu sekitar 100-300 gitu per biji ya, ini kita bicara ya. Nah ini tapi ya lumrah lah ya, kalau kita siap untuk membeli mobil penggerak roda depan ya kita harus siap untuk memperbaiki kaki-kaki gitu. Nah kalau nggak mau rusak kaki-kaki atau jarang terjadi kerusakan ya kita beli mobil yang ini ya, apa namanya, penggerak roda belakang atau leather frame gitu ya, kayak Pajero, Fortuner. Nah itu rata-rata ya, walaupun mungkin ada yang cepat rusak juga, tapi kebanyakan lebih jarang mengalami daripada mobil FWD gitu. Nah, pada kaki-kaki kita biasanya rusak ini ya, yang rusak ini apa namanya, ini lower arm ya, lower arm ini sering rusak. Bukan lower armnya yang bengkok atau apa, tapi busingnya. Nah ini busingnya. Kebetulan saya karena takut bongkar 2 kali 3 kali, karena kan partnya ada ball joint, ada busing kecil sama busing gede ya. Daripada ribet-ribet saya beli satu SI. Satu SI itu otomatis sekitar 750 untuk merek Kingstil ya. Kingstil itu merek yang bisa dikatakan aftermarket lah, bukan ori gitu, sehingga biayanya lebih murah tapi kita sudah bisa mengganti part lebih banyak gitu ya. Nah terus habis itu cross member. Nah ini kita lihat ada kotak gede, tapi ini agak sulit, tangan saya kegedean. Nah ini yang bentuknya kotak ini, makanya kotak. Nah ini cross member, ini biasanya busing-busingnya kalah sehingga harus diturunkan. Nanti diturunkan ganti busing itu ya nggak, sebenarnya busing nggak terlalu mahal ya, tapi jasa turuninnya lumayan. Ya mungkin kalau ada bengkel langganan, moga-moga bisa biayanya lebih. Mungkin beberapa bengkel nyebutnya balak gitu ya, balak, besi balak atau gimana gitu. Ya bengkel-bengkel tertentu ya nyebutnya gitu. Tapi ini kalau istilah aslinya itu adalah cross member. Biasa kalau di bengkel resmi disuruh ganti satu asi ya, tapi satu asi itu mahal banget, bisa 9 juta kayaknya. Nah, daripada repot-repot ya kita ganti aja busingnya. Terus kita pasang, kita press, pasang, oke. Nah udah aman dah harusnya, moga-moga. Ya kalau kaki-kaki sih kebanyakan sih itu ya rusak ya. Kalau untuk yang lain-lain sih cenderung aman ya. Ini kita bicara masalah yang rata-rata terjadi. Kita nggak bicara masalah yang jarang terjadi gitu ya. Kebanyakan user mengalami seperti itu. Nah ini ya, jadi saya bahas pada hari ini. Nah kurang lebih vlog saya selesai pada hari ini. Terima kasih.